Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan, atas firman-Mu. Terima kasih atas rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami datang ke waktu di mana Engkau harus diangkat, di mana Engkau harus didengar. Jadi saya berdoa agar Engkau membantu kami untuk diam, tetapi bantu kami untuk memperhatikan juga. Dan bantu kami untuk mendengar suara Roh Kudus-Mu berbicara kepada masing-masing kami. Bimbing kami dan pimpin kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin. Judul khotbah pagi ini adalah, niat terbaik kita. Anda tahu, ketika berbicara tentang resolusi tahun baru, kita selalu memiliki niat baik, keinginan baik. Kita tidak memiliki resolusi tahun baru yang buruk. Kita tidak pergi dan memiliki resolusi tahun baru di mana kita ingin menjadi orang terburuk di sekolah atau di perguruan tinggi dan bertujuan dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada yang memiliki resolusi tahun baru seperti itu. Kita tidak memiliki niat untuk pergi dan merampok bank. Itu bukan tujuan kita untuk tahun itu, atau untuk membunuh seseorang, bukan? Biasanya semua resolusi kita baik, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kita jarang mewujudkan niat kita yang paling sungguh-sungguh. Namun niat itu penting. Arti lainnya dari niat adalah motif. Apa yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lakukan, itu adalah motif kita. Sangat penting untuk memiliki motif dan niat yang baik, jika tidak, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Ketika motif kita berteman dengan seseorang agar kita bisa mendapatkan bantuan ketika kita membutuhkannya. Itu mungkin tampak seperti niat baik di awal, tetapi sebenarnya ada motif tersembunyi. Dan motivasi dan niat kita harus murni, harus baik. Namun, apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda hari ini, adalah bahwa bahkan niat terbaik hanya dapat membawa kita sejauh ini. Tetapi Anda tahu, niat baik, mereka mampu memunculkan jenis kejahatan terburuk. Anda tahu, saya sedang bepergian dan saya telah bepergian ke sekitar 40 negara, mengkhotbahkan Injil. Dan ada satu perjalanan misi yang saya ikuti. Dan saya tidak akan mengatakan negaranya sekarang. Tapi Anda tahu, saat saya lewat, saya melihat papan reklame besar ini, hanya putih polos. Dan di atasnya, ada kata-kata indah tertulis, dunia yang lebih baik itu mungkin. Dan di kanan paling bawah dari papan reklame itu adalah nama penulis, atau orang yang datang dengan ide untuk papan reklame ini, pertanda Fidel. Saya berada di Kuba, dan Anda tahu, ketika Anda melihat itu, kedengarannya seperti ucapan yang baik, niat baik, berjuang untuk dunia yang lebih baik. Tapi itu benar-benar ideologi dan rasa komunisme. Jadi itu tampaknya didirikan pada prinsip-prinsip yang baik, niat baik. Mereka berusaha untuk menyingkirkan hierarki yang berbeda dalam kelas sosial, seperti kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Mungkin hanya untuk membuat semua orang menjadi sama. Dari situlah kata komunisme berasal, bukan? Untuk membuat semua orang sama, mungkin untuk mencoba menghilangkan kemiskinan, bukan? Jadi tidak ada yang miskin, tidak ada yang menderita. Dan sepertinya niat baik. Namun, niat yang tampaknya baik ini telah melahirkan kejahatan terburuk di dunia ini, korupsi yang paling parah. Anda tahu teman-teman, niat baik kita belum cukup. Saya ingin membawa kita ke kitab suci pertama kita pagi ini. Kita sedang melihat beberapa cerita sehubungan dengan pemahaman ini, niat terbaik kita. Ayat pertama kita ditemukan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dua anak pertama Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Habel adalah seorang gembala, dia memelihara domba. Dan Kain, dia adalah seorang petani, dia merawat tanaman dan buah-buahan dan sayuran, Anda lihat. Sangat berbeda dalam karakter dan sangat berbeda dalam pekerjaan juga. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Anda lihat, Kain, dia membawa yang terbaik. Bagaimanapun, dia adalah seorang petani, dia membawa buah dari tanah. Dia mungkin membawa buah pertama, buah termanis, hasil panen terbaik, yang paling sempurna. Itu adalah buah dari jerih payahnya. Habel, dia juga membawa yang terbaik. Dia adalah seorang gembala. Jadi dia membawa anak domba yang sempurna, yang tak bercacat. Tidak ada yang salah dengan domba ini. Dan dia membawanya kepada Tuhan. Namun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan hanya menghormati persembahan siapa? Hanya persembahan Habel. Tapi mari kita lanjutkan. Ayat 4. Bukankah saya sudah membacanya? Ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Mengapa? Karena buah dan sayur tidak melambangkan juru selamat yang akan datang suatu hari nanti, dan menebus kita dari dosa yang telah kita lakukan sendiri. Itu membutuhkan darah. Itu membutuhkan kehidupan suatu makhluk hidup. Jadi buah dan sayuran, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa itu memiliki kehidupan, dan memang dalam arti tertentu. Tetapi bukan kehidupan yang Tuhan hembuskan ke dalam napas dan ke dalam lubang hidung kita, seperti yang dilakukan pada hewan juga. Dan meskipun Kain, dia membawa yang terbaik dari buahnya, yang terbaik dari sayurannya, dia memiliki niat terbaik, itu tidak cukup baik. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Jadi mari kita lanjutkan membaca. Kejadian pasal 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Anda tahu, Tuhan sebenarnya datang dan berbicara kepada Kain sendiri. Jika dia tidak tahu tentang pengorbanan yang benar, dia pasti tahu tentang itu sekarang. Jadi Kain tidak dalam ketidaktahuan, tapi Tuhan, dia datang berbicara dengan Kain dan dia memperingatkannya bahwa jika kamu tidak berubah, dosa ada di depan pintu. Dan kita semua tahu apa yang terjadi. Mari kita lanjutkan membaca. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kain bangkit untuk membunuh saudaranya dan menjadi pembunuh pertama. Dia memiliki niat terbaik. Dia memiliki keinginan terbaik. Dia memiliki niat yang memiliki cinta kepada Tuhan. Dia beribadah di altar yang sama. Dia membawa korban, meskipun bukan korban darah, namun ia tetap melawan kehendak Tuhan. Anda lihat teman-teman, niat baik bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika keduanya diadu satu sama lain, niat kita, yang adalah niat baik, versus kehendak Tuhan. Niat baik kita pada akhirnya akan menghalangi jalan kebenaran dan dosa ada di depan pintu. Niat baik pada akhirnya akan membawa Anda ke jalan yang kita sendiri tidak pernah harapkan atau inginkan untuk lalui. Dan Kain, dia pada akhirnya membunuh saudaranya. Yah, Anda mungkin berkata, bukannya Tuhan melihat hati? Bukankah Dia peduli tentang apa yang kita inginkan dan niat kita dan motif kita? Tentu saja. Kita harus bermaksud baik, dan tentu saja, Tuhan melihat itu dan Dia mencatatnya. Tapi pada akhirnya, niat baik kita membawa kita kemana? Dalam kasus ini, menyebabkan kematian Habel, dan Kain menjadi seorang pembunuh. Jadi meskipun dia memiliki niat baik, apa yang saya coba katakan adalah bahwa niat baik hanya membawa kita sejauh ini dan kita harus mundur selangkah. Dan kita harus menilai seberapa baik niat itu berdasarkan apa yang mengikutinya. Apa yang muncul setelahnya? Komunisme tampaknya memiliki niat yang baik, keinginan yang baik, tetapi tidak memiliki hasil yang baik, bukan? Kain,
dia tampaknya memiliki niat baik, menyembah Tuhan, membawa korban. Namun Tuhan tidak menerimanya karena itu adalah jenis pengorbanan yang salah. Itu dimulai dengan niat baik. Tetapi ketika itu tidak diterima, itu menunjukkan bahwa dia tidak mau dikoreksi. Anda tahu, ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Kita mungkin bermaksud baik teman-teman, tetapi produk akhirnya mungkin menjadi bencana. Lagi pula tindakan kita mungkin menunjukkan bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Mari kita lihat cerita lain, tentunya, yang ini sedikit lebih jelas. Namanya, Uza. Mari buka kedua Samuel 6 dimulai dari ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Dan mereka mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Tabut Tuhan telah berada di rumah Abinadab selama bertahun-tahun. Sejak saat orang Filistin mengambil tabut Allah ketika Eli masih hidup. Dan kedua putranya membawa tabut ke dalam pertempuran dan mereka kalah dan tabut itu diambil. Dan ketika akhirnya dibawa kembali, karena tabut Tuhan mengganggu orang-orang Filistin, mereka melepaskannya dan akhirnya berakhir di rumah Abinadab di Gibea sana. Itu sudah ada di sana untuk waktu yang lama. Dan sekarang Raja Daud, dia sebagai raja, dia ingin membawa tabut itu kembali ke tempat yang seharusnya, tepat di dekatnya, di Yerusalem. Jadi Ahio berjalan di depan. Uza berjalan di belakang. Dan mereka membawa tabut kembali, dan itu di atas kereta dan lembu menariknya. Sekarang lihat apa yang terjadi berikutnya. 2 Samuel 6 ayat 5-7. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Uza dipukul mati oleh Tuhan, karena dia menyentuh tabut. Apa yang terjadi? Saat mereka pergi, saya kira keretanya pasti menabrak batu atau mungkin lembunya sedikit tersandung. Dan keretanya bergetar dan sepertinya tabut itu akan jatuh dari kereta dan Uza dalam kebaikan hatinya. Dia mengulurkan tangan untuk menstabilkan tabutnya, untuk memastikan itu tidak akan jatuh. Tetapi ketika dia menyentuhnya, Tuhan segera memukulnya hingga mati. Mengapa? Karena hanya para imam dan hanya sekelompok imam tertentu yang boleh menyentuh tabut Tuhan. Tuhan membunuhnya di sana dan seketika itu juga, di tempat di mana dia menyentuhnya. Anda tahu teman-teman, Tuhan itu Tuhan yang khusus, niat baik kita tidaklah cukup. Ketika Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dia menentukan hari apa itu. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan kita. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda dapat beristirahat lebih baik di hari lain, sehingga Anda dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada Tuhan di hari lain. Sehingga Anda tidak perlu terbebani oleh pekerjaan di hari lain, dan itu tampaknya niat yang baik dan benar. Tetapi Tuhan membuat jelas hari mana yang harus kita kuduskan. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, sampai hari ke-6, hanya hari ke-7. Tuhan adalah Tuhan yang khusus. Ketika Tuhan memberitahu kita hewan mana yang boleh kita makan, Dia menjelaskannya dengan jelas dalam Imamat 11. Tuhan itu spesifik. Dia menginginkan hati kita. Dia menginginkan niat baik.
tetapi dia ingin memastikan bahwa keinginan itu, motif itu, niat itu, selaras dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan Uza mengetahuinya. Tuhan tidak membunuhnya karena dia tidak sadar. Anda lihat, ada orang-orang yang telah menyentuh tabut sebelumnya. Seperti orang Filistin, mereka menyentuhnya, tetapi mereka tidak mengetahui instruksi yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dia tidak membunuh mereka. Tapi Uza tahu akan hal itu. Dan meskipun dia sadar, dia memiliki niat baik untuk menstabilkan tabut, tetapi Tuhan berkata, tidak, tidak, tidak. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Biarkan jatuh. Ya. Itu dilakukan untuk Tuhan, bukan? Tapi Tuhan berkata tidak, dan dia membunuhnya saat itu juga. Teman-teman, kita mungkin memiliki bukti ilmiah tentang diet bahwa ada daging atau protein yang bisa kita makan yang akan membuat kita lebih sehat. Tapi ingat, Tuhan mengetahui akhirnya dari sejak awal, Dialah yang menciptakan tubuh kita, Dia memiliki diet khusus untuk kita di akhir zaman ini. Dan kita harus mempercayainya. Kita mungkin memiliki niat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tetapi ketika Tuhan berkata, lihat, ada cara tertentu yang telah aku tentukan dalam firman-Ku yang aku ingin engkau ikuti. Kita harus belajar untuk mempercayainya. Tidak peduli seberapa baik niat yang kita miliki, kita harus memastikan bahwa kita mengikuti kehendak-Nya dan firman-Nya. Kembali ke pepatah yang saya tunjukkan kepada Anda, sesungguhnya, jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Niat baik tidaklah cukup teman-teman. Jadi Uza, dia punya niat baik, tapi dia dibunuh karena menyentuhnya. Mari kita pergi ke satu cerita lagi. Raja Saul, 1 Samuel pasal 15. Anda tahu, Raja Saul pada saat ini, dia telah membuat beberapa kesalahan serius sebagai raja. Di 1 Samuel 13, 2 pasal sebelumnya, Samuel telah menunda untuk datang ke kemah, di mana mereka menunggu untuk pergi dan bertarung. Jadi apa yang diputuskan oleh Saul adalah untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan itu bukan untuk dia lakukan, tidak ada raja yang diizinkan untuk melakukan ini. Mereka semua menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan Anda tahu, sebagai akibatnya, Tuhan sangat tidak senang dengan Raja Saul. Dan itu di 1 Samuel 13. Dalam 1 Samuel 15, Tuhan memberikan Raja Saul satu ujian terakhir. Mari kita buka ke sana. 1 Samuel 15 mulai dari ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Instruksinya sangat jelas. Tuhan ingin Saul pergi dan menghancurkan orang Amalek. Dan segala sesuatu, mulai dari wanita hingga anak-anak, sapi, domba, semua ternak, tidak ada yang dibiarkan hidup. Dan saya tidak akan mencari tahu mengapa Tuhan berkata itu, bukan itu inti pelajaran kita pagi ini. Tapi instruksinya sangat jelas dan sangat spesifik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul, akan tetapi. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Apakah Saul menurut? Tidak. Dan ketika Samuel tiba di tempat kejadian, dia mengonfrontasi Saul sang raja, dan dia masih dalam penyangkalan. Dan dia memberikan alasan yang baik mengapa dia membiarkan semua ternak, semua hewan dibiarkan hidup. Lihatlah bagaimana Saul menanggapi Samuel, ketika Samuel mengatakan, kamu tidak menaati Tuhan, lihat apa yang terjadi, ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas.
Pertama-tama, dia menyalahkan orang-orang. Bisakah Anda mempercayainya? Seolah-olah dia, sebagai raja tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Namun yang kedua, dia mengatakan bahwa alasan mereka menyelamatkan semua ternak ini adalah agar mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Niat baik. Kita ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan. Keinginan yang baik, motif yang baik, bukan? Ketika Samuel memberitahu Saul bahwa dia tidak patuh, dia masih bersikeras bahwa dia patuh dan hanya menyerahkan pengorbanan terbaik kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Samuel menjawab. Ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel, dia pada dasarnya mengatakan kepada Saul bahwa Tuhan tidak menginginkan semua pengorbanan ini. Kamu memiliki niat baik, kamu memiliki keinginan yang baik. Dan ayat itu terdengar jelas bagi kita hari ini. Apakah Tuhan senang dengan niat baik Anda? Terutama ketika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan? Tuhan lebih memilih ketaatan daripada motif baik kita. Ketaatan lebih baik daripada semua niat terbaik yang pernah kita miliki, bahkan ketika kita memikirkan Tuhan untuk semua hal ini. Tapi Tuhan berkata, tidak, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin kamu menghancurkan segalanya. Aku tidak ingin kamu mengorbankan satu hal untukku. Tuhan berkata, kamu memiliki niat terbaik, tetapi itu bukan instruksiku. Itu bukan keinginanku. Bukan itu yang aku ingin kamu lakukan. Dan pertanyaan yang harus kita miliki untuk diri kita sendiri hari ini adalah ini. Teman-teman, apakah pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan? Apakah jalan kita adalah jalannya? Jadi itu dimulai dengan pikiran, niat, keinginan, ya. Tapi kemudian jalannya. Apakah jalan Tuhan adalah jalan kita? Apakah kita melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan? Apakah kita mengikuti instruksinya? Dan bukan hanya, oh Tuhan, saya mengasihimu, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, meskipun saya menentang apa yang Engkau ingin saya lakukan. Kristus, Dia mengucapkan perumpamaan ini yang berdering bahkan sampai ke zaman kita hari ini. Dalam Matius pasal 21 ayat 28-31. Kristus, Dia memberi kita perumpamaan kepada orang-orang Farisi, tetapi sebenarnya itu berbicara banyak kepada kita, terutama dalam apa yang kita pelajari juga hari ini. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Anda lihat, anak pertama, dia awalnya mengatakan dia tidak akan pergi, tetapi dia bertobat dan dia pergi. Lalu dia datang ke anak kedua dan anak kedua berkata, "Ya Bapa, saya akan pergi." Tapi dia akhirnya tidak pergi. Kita tidak tahu apakah dia sibuk dengan sesuatu yang penting. Kita tidak tahu apa alasannya. Tapi dia punya keinginan. Dia punya niat untuk pergi, tetapi dia akhirnya tidak pergi. Anda tahu teman-teman, seperti yang kita lihat sebelumnya, jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Namun, jalan menuju surga diaspal dengan iman yang taat. Iman adalah apa yang disimpan di sini. Iman adalah apa yang memberi kita pikiran Kristus. Keinginan untuk melakukan yang benar. Niat baik. Imanlah yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Firman itulah yang ingin Tuhan pakai untuk membasuh kita. Membasuh apa? Bukan pakaian kita, melainkan pikiran kita, karena pikiran kita kotor. Pikiran kita penuh dengan pikiran jahat. Sebelum kita mengucapkan kata yang buruk, kita sudah memikirkannya. Sebelum kita melakukan sesuatu yang salah, kita sudah memikirkannya. Dan Tuhan, Dia ingin membasuh kita dengan firman-Nya. Dia ingin membuat kita bersih, tetapi berhenti di situ saja, tidaklah cukup baik.
Mengetahui apa yang benar dan memiliki keinginan untuk melakukan apa yang benar tidak pernah cukup baik. Niat baik teman-temanku tidak cukup baik. Mereka membuat kita merasa seperti berada di jalur yang benar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk membawa kita ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Anda lihat, banyak orang akan tersesat. Mereka akan berada di jalan neraka, padahal menginginkan hal-hal yang baik. Tetapi jika kita tidak melakukan apa yang kita tahu baik hari ini, kita akan kehilangan hidup kekal. Ini seperti pria dari Roma 7, yang berseru, "Aku tahu apa yang buruk dan aku terus melakukannya. Aku tahu apa yang baik, tetapi aku tidak pernah melakukannya." Orang ini penuh dengan niat baik, tetapi dia tidak pernah bisa mempraktekkan apa yang ingin dia lakukan. Niat baik tidaklah cukup teman-teman, kecuali Kristus dapat hidup di dalam kita untuk mau dan melakukan kesenangannya. Teman-teman, ini seperti Galatia pasal 2, di mana dikatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bagaimana, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Teman-teman, itu melalui iman. Melalui firman-Nya, Dia menguatkan kita. Tetapi ingatlah bahwa Rohlah yang harus menyiram benih-benih kebenaran yang akan tumbuh dan berkembang menuju kehidupan kekal. Itu adalah air hidup. Ini adalah kelahiran dari pengalaman roh. Dan kecuali kita memiliki hubungan yang dalam dan tetap dengan Kristus, di mana kita bersedia untuk mempercayai Dia dalam hidup kita, di mana kita bersedia untuk membiarkan Dia hidup di dalam dan melalui kita, kita akan hanya memiliki niat baik. Teman-teman, dengar, yang kita butuhkan hari ini adalah penyerahan seluruh kehendak kita padanya. Banyak dari kita membuat alasan ini. Saya belum siap, saya tidak siap untuk ini, dan saya belum siap untuk itu. Oh, kapan Anda akan siap? Ketika waktunya tepat. Dan Anda tahu, mereka akan memberitahu saya hal-hal seperti itu, dan kita mengadakan panggilan saat kami mempelajari Alkitab. Mereka memberitahu saya, pendeta, jika saya melakukannya sekarang dan saya belum siap, saya hanya akan melanggar janji. Jadi saya tidak ingin membuat janji, saya tidak ingin mencoba, saya belum siap. Tapi teman-teman, bagaimana kita tahu kapan kita siap untuk mengikut Yesus? Kita tidak akan pernah siap kecuali kita bersedia untuk berserah. Kecuali jika kita mau mengatakan, "Tuhan, saya bersedia membiarkan Engkau masuk dan membersihkan hatiku, untuk hidup di dalamku, untuk hidup melalui aku." Dan ketika kita menemukan itu terjadi, ketika kita membiarkan firman Kristus tertanam di hati kita, dan kita meminta Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan untuk menjalankannya dan menerapkannya, kehendaknya menjadi kehendak kita. Pikirannya menjadi pikiran kita. Keinginannya menjadi keinginan kita. Seleranya menjadi selera kita. Selera fashionnya menjadi selera fashion kita. Kita menjadi seperti Dia dalam pikiran. Dan satu-satunya cara untuk berubah dalam pikiran, teman-temanku terkasih, adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Minggu lalu, saya meminta Anda untuk membuat tujuan rohani. Sudahkah Anda membuat tujuan rohani untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yesus di tahun mendatang? Jika belum, firman Tuhan bagi Anda menjadi sebuah beban berat yang sulit dipikul. Dan Anda akan selalu memiliki alasan itu, tunggu waktu yang tepat, saya belum siap. Tetapi teman-teman, Anda tidak akan pernah siap kecuali Anda mengizinkan Yesus hidup di dalam hati Anda. Anda tahu, begitu sering kita akhirnya melakukan sesuatu, kita akhirnya mempraktekkan kekristenan, bukan karena iman, tetapi karena lingkungan sekitar kita, karena orang-orang yang bersama kita. Bagi saya, itu adalah lingkungan tempat saya dibesarkan. Saya selalu pergi ke gereja pada hari Sabtu, karena pada hari itulah saya baru saja pergi. Bukan berarti saya tahu kebenaran. Bukan berarti saya memiliki hubungan dengan Yesus. Tapi karena orang tua saya memilih hari itu ketika mereka menerima Kristus. Adalah mungkin untuk melakukan hal-hal yang tampaknya benar secara kebetulan.
Tetapi untuk terus melakukannya, untuk memiliki perubahan yang melampaui 1 atau 2 minggu atau 1 bulan atau setengah tahun. Itu membutuhkan penyerahan seluruh kehendak kita kepadanya. Dengar, bagaimana Anda tahu apakah Anda perlu berserah atau tidak hari ini? Pikirkan tentang apapun dalam hidup Anda, yang Anda sembunyikan dari Kristus. Apakah ada sesuatu dalam hati atau hidup Anda, yang Anda tahu tidak benar, tetapi Anda belum siap untuk melepaskannya? Apa itu? Apakah itu sesuatu yang Anda makan, yang Anda konsumsi? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan Anda? Apakah itu ada hubungannya dengan hubungan yang Anda jalani? Dan Anda hanya merasa sulit. Anda tahu, saya mengatakan diet karena itulah hal yang paling mengganggu kita. Itu adalah sesuatu yang biasa kita makan sepanjang hidup kita, dan sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh, saya harus berhenti. Ya teman-teman, dan alasan mengapa kita tidak bisa, bukan karena saya tidak siap. Karena kita tidak akan pernah siap, sampai kita membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk hidup di dalam dan melalui kita. Teman-teman, disinilah ketika panggilan sulit dilakukan di internet. Disinilah menjadi sulit, karena Anda tahu, ketika kita berjalan ke depan, ketika saya membuat panggilan dan meminta orang untuk maju. Itu membutuhkan upaya bersama dan keputusan yang sangat jelas, mengapa saya melakukan itu. Anda tahu, itulah mengapa panggilan menjadi penting. Tetapi teman-teman, sangat mudah untuk hanya duduk dan bersantai dan menonton video ini, tetapi tidak membuat keputusan apapun untuk Yesus. Tetapi teman-teman, saya meminta keputusan itu hari ini, saya meminta Anda untuk membuat keputusan bagi Kristus. Di mana Anda berada sekarang untuk berkata, Tuhan, saya ingin Engkau tinggal di dalam dan melalui saya. Saya menyadari bahwa ada area dalam hidup saya yang tidak selaras dengan firman-Mu. Dan saya sadar sekarang, itu karena saya belum rela berserah padamu. Jadi tolong ya Bapa, tolong bantu saya untuk bersedia. Jika ini keinginan Anda, saya ingin Anda berdoa dengan saya di dalam hati Anda. Sehingga kata-kata saya akan menggemakan perasaan di hatimu, sehingga Anda akan bersedia untuk berdoa bersama saya. Saat saya berdoa Anda akan membuatnya menjadi doa Anda membuatnya menjadi keinginan Anda, dan Anda mengatakan, Yesus, tolong. Bantu saya menyelaraskan hidupku dengan hidup-Mu, bantu saya untuk rela menyerahkan segalanya kepadamu. Dan Engkau akan mengubah keinginanku, Engkau akan mengubah seleraku, Engkau akan mengubah pikiranku, Engkau akan mengubah motifku, Engkau akan mengubah tujuan saya, Engkau akan mengubah prioritasku, dan saya akan menjadi orang yang lebih baik pada akhirnya. Apakah itu keinginan Anda teman-teman? Tolong tundukkan kepala Anda dengan saya saat saya berdoa. Mari berdoa, tentunya. Bapa di surga, Tuhan, kami menyadari bahwa motif dan niat tidaklah cukup. Dan sepertinya setiap tahun kita membuat resolusi tahun baru, tetapi kita gagal mencapainya. Tapi Bapa, kami ingin Engkau menguatkan dulu hati dan pikiran kami, untuk memastikan bahwa kami membuat resolusi tahun baru yang tepat. Memiliki tujuan dan sasaran yang tepat dalam hidup kami. Dan kemudian ya Tuhan, saya mohon agar Engkau menguatkan kami, agar Engkau membantu kami untuk berserah ya Tuhan. Untuk membiarkan-Mu masuk dan membersihkan hati kami dari dalam keluar, sehingga Engkau akan hidup melalui kami sehingga pikiran-Mu akan menjadi pikiran kami. Keinginan-Mu akan menjadi keinginan kami. Dan terutama, jalan-Mu akan menjadi jalan kami ya Tuhan. Bapa, kami tidak ingin terus berputar-putar menginginkan hal-hal baik. Dan kemudian minggu depan kita gagal dan gagal total. Tuhan, kami ingin Engkau membantu kami dan membimbing kami. Jadi ya Bapa tolonglah saudara-saudaraku, tolonglah aku ya Tuhan, agar Engkau hidup di dalam kami untuk mau dan untuk melakukan kesenangan-Mu. Dan pada akhirnya kesenangan itu akan menjadi kesenangan kami juga. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, yang tanpanya tidak ada yang bisa berubah, dan bantu kami untuk mencapai tujuan itu ya Tuhan.
agar Engkau memberi kami niat baik dan bahwa Engkau juga memberi kami iman yang dipenuhi perbuatan. Ini adalah permohonan dan doa kami yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Tolong kami untuk menjadi seperti Yesus di tahun yang akan datang ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.